Timnas Anies Mohaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Carismiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif dengan peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres nomor urut 1 merespon penangkapan juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Indra Carismiaji. Anies berkata bahwa ia menghormati temuan penegak hukum. Namun Anies meminta kepada penegak hukum agar adil dalam memutuskan perkara Indra. Anies mengatakan bahwa pihaknya akan menjalani semua proses hukum terkait kasus yang menjerat Indra. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan kampanye di Banyuwangi pada Kamis 28 Desember. Anies bersama dengan seluruh Timnas Amin berkomitmen menjaga marwah hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Anies berharap agar penangkapan terhadap Indra dilakukan bukan untuk tujuan lain. Anies meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam memutuskan siapa yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, sebelumnya Timnas Amin menyayangkan penangkapan terhadap Indra dilakukan saat dirinya sedang aktif menjadi juru bicara. Timnas tegas meminta agar aparat penegak hukum tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Viral sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Mohaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syaugi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syaugi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tegas meminta agar aparat tidak bermain-main dengan hukum demi kepentingan politik. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penangkapan terhadap juru bicara Timnas Amin, Indra Carismiaji yang diduga melakukan penggelapan pajak. Timnas Amin berharap aparat tidak main-main dengan hukum untuk kepentingan politik.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Menurutnya, apabila aparat penegak hukum menggunakan hukum sebagai alat kepentingan, maka akan muncul ketidakpercayaan publik. Ari merasa gundah dengan kasus ini karena Indra Karismiaji ditahan ketika sedang aktif-aktifnya melakukan kampanye. Apalagi kasus tersebut telah lama berlangsung dan Indra sendiri sejauh ini bersikap kooperatif. Atas hal itu, Timnas Amin menyesalkan proses penahanan terhadap Indra saat sedang aktif sebagai juru bicara Timnas Amin. Juru bicara resmi dari Timnas, ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02, 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Langsung posisi apa? Tapi kalau terbukti melakukan penggelapan pajak bakal ditahan atau enggak kalau terbukti? Untuk dikatakan terbukti itu setelah ada putusan inkrah, Mbak. Prosesnya masih panjang. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syawgi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih.
Capres nomor urut 1 merespon penangkapan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Indra Karismiaci. Anies berkata bahwa ia menghormati temuan penegak hukum. Namun Anies meminta kepada penegak hukum agar adil dalam memutuskan perkara Indra. Anies mengatakan bahwa pihaknya akan menjalani semua proses hukum terkait kasus yang menjerat Indra. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan kampanye di Banyuwangi pada Kamis 28 Desember. Anies bersama dengan seluruh Timnas Amin berkomitmen menjaga marwah hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Anies berharap agar penangkapan terhadap Indra dilakukan bukan untuk tujuan lain. Anies meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam memutuskan siapa yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, sebelumnya Timnas Amin menyayangkan penangkapan terhadap Indra dilakukan saat dirinya sedang aktif menjadi juru bicara. Timnas tegas meminta agar aparat penegak hukum tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Viral sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syauqi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syauqi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tegas meminta agar aparat tidak bermain-main dengan hukum demi kepentingan politik. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penangkapan terhadap juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaci yang diduga melakukan penggelapan pajak. Timnas Amin berharap aparat tidak main-main dengan hukum untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Menurutnya, apabila aparat penegak hukum menggunakan hukum sebagai alat kepentingan, maka akan muncul ketidakpercayaan publik. Ari merasa gundah dengan kasus ini karena Indra Karismiaci ditahan ketika sedang aktif-aktifnya melakukan kampanye. Apalagi kasus tersebut telah lama berlangsung dan Indra sendiri sejauh ini bersikap kooperatif. Atas hal itu, Timnas Amin menyesalkan proses penahanan terhadap Indra saat sedang aktif sebagai juru bicara Timnas Amin. Juru bicara resmi dari Timnas, ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Langsung posisi apa dari mana? Oh, masih ada. Tapi kalau terbukti melakukan penggelapan pajak bakal ditahan atau enggak Pak, kalau terbukti? Untuk dikatakan terbukti itu setelah ada putusan inkrah, Mbak. Prosesnya masih panjang. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres nomor urut 1 merespon penangkapan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Indra Karismiaci. Anies berkata bahwa ia menghormati temuan penegak hukum. Namun Anies meminta kepada penegak hukum agar adil dalam memutuskan perkara Indra. Anies mengatakan bahwa pihaknya akan menjalani semua proses hukum terkait kasus yang menjerat Indra. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan kampanye di Banyuwangi pada Kamis 28 Desember. Anies bersama dengan seluruh Timnas Amin berkomitmen menjaga marwah hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Anies berharap agar penangkapan terhadap Indra dilakukan bukan untuk tujuan lain. Anies meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam memutuskan siapa yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, sebelumnya Timnas Amin menyayangkan penangkapan terhadap Indra dilakukan saat dirinya sedang aktif menjadi juru bicara. Timnas tegas meminta agar aparat penegak hukum tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Viral sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syaugi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syaugi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tegas meminta agar aparat tidak bermain-main dengan hukum demi kepentingan politik. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penangkapan terhadap juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaci yang diduga melakukan penggelapan pajak. Timnas Amin berharap aparat tidak main-main dengan hukum untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember.
Menurutnya, apabila aparat penegak hukum menggunakan hukum sebagai alat kepentingan, maka akan muncul ketidakpercayaan publik. Ari merasa gundah dengan kasus ini karena Indra Karismiaji ditahan ketika sedang aktif-aktifnya melakukan kampanye. Apalagi kasus tersebut telah lama berlangsung dan Indra sendiri sejauh ini bersikap kooperatif. Atas hal itu, Timnas Amin menyesalkan proses penahanan terhadap Indra saat sedang aktif sebagai juru bicara Timnas Amin. Juru bicara resmi dari Timnas, ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02, 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Langsung posisi apa? Oh, masih ada. Tapi kalau terbukti melakukan penggelapan pajak bakal ditahan atau enggak Pak, kalau terbukti? Untuk dikatakan terbukti itu setelah ada putusan inkrah, Mbak. Prosesnya masih panjang. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syawgi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres nomor urut 1 merespon penangkapan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Indra Karismiaji.
Anies berkata bahwa ia menghormati temuan penegak hukum. Namun Anies meminta kepada penegak hukum agar adil dalam memutuskan perkara Indra. Anies mengatakan bahwa pihaknya akan menjalani semua proses hukum terkait kasus yang menjerat Indra. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan kampanye di Banyuwangi pada Kamis 28 Desember. Anies bersama dengan seluruh Timnas Amin berkomitmen menjaga marwah hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Anies berharap agar penangkapan terhadap Indra dilakukan bukan untuk tujuan lain. Anies meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam memutuskan siapa yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, sebelumnya Timnas Amin menyayangkan penangkapan terhadap Indra dilakukan saat dirinya sedang aktif menjadi juru bicara. Timnas tegas meminta agar aparat penegak hukum tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Viral sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syauqi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syauqi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tegas meminta agar aparat tidak bermain-main dengan hukum demi kepentingan politik. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penangkapan terhadap juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji yang diduga melakukan penggelapan pajak. Timnas Amin berharap aparat tidak main-main dengan hukum untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Menurutnya, apabila aparat penegak hukum menggunakan hukum sebagai alat kepentingan, maka akan muncul ketidakpercayaan publik. Ari merasa gundah dengan kasus ini karena Indra Karismiaji ditahan ketika sedang aktif-aktifnya melakukan kampanye. Apalagi kasus tersebut telah lama berlangsung dan Indra sendiri sejauh ini bersikap kooperatif. Atas hal itu, Timnas Amin menyesalkan proses penahanan terhadap Indra saat sedang aktif sebagai juru bicara Timnas Amin. Juru bicara resmi dari Timnas, ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Langsung posisi dari mana? Oh, masih ada. Tapi kalau terbukti melakukan penggelapan pajak bakal ditahan atau enggak kalau terbukti? Untuk dikatakan terbukti itu setelah ada putusan inkrah, Mbak. Prosesnya masih panjang. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.
Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres nomor urut 1 merespon penangkapan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Indra Karismiaci. Anies berkata bahwa ia menghormati temuan penegak hukum. Namun Anies meminta kepada penegak hukum agar adil dalam memutuskan perkara Indra. Anies mengatakan bahwa pihaknya akan menjalani semua proses hukum terkait kasus yang menjerat Indra. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan kampanye di Banyuwangi pada Kamis 28 Desember. Anies bersama dengan seluruh Timnas Amin berkomitmen menjaga marwah hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Anies berharap agar penangkapan terhadap Indra dilakukan bukan untuk tujuan lain. Anies meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam memutuskan siapa yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, sebelumnya Timnas Amin menyayangkan penangkapan terhadap Indra dilakukan saat dirinya sedang aktif menjadi juru bicara. Timnas tegas meminta agar aparat penegak hukum tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Viral sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syaugi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syaugi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tegas meminta agar aparat tidak bermain-main dengan hukum demi kepentingan politik. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penangkapan terhadap juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaci yang diduga melakukan penggelapan pajak. Timnas Amin berharap aparat tidak main-main dengan hukum untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Menurutnya, apabila aparat penegak hukum menggunakan hukum sebagai alat kepentingan, maka akan muncul ketidakpercayaan publik. Ari merasa gundah dengan kasus ini karena Indra Karismiaci ditahan ketika sedang aktif-aktifnya melakukan kampanye.
Apalagi kasus tersebut telah lama berlangsung dan Indra sendiri sejauh ini bersikap kooperatif. Atas hal itu, Timnas Amin menyesalkan proses penahanan terhadap Indra saat sedang aktif sebagai juru bicara Timnas Amin. Juru bicara resmi dari Timnas, ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02, 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa, dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Langsung proses apa? Oh, masih ada. Tapi kalau terbukti melakukan penggelapan pajak bakal ditahan atau enggak Pak, kalau terbukti? Untuk dikatakan terbukti itu setelah ada putusan inkrah, Mbak. Prosesnya masih panjang. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syawgi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres nomor urut 1 merespon penangkapan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Indra Karismiaci. Anies berkata bahwa ia menghormati temuan penegak hukum. Namun Anies meminta kepada penegak hukum agar adil dalam memutuskan perkara Indra. Anies mengatakan bahwa pihaknya akan menjalani semua proses hukum terkait kasus yang menjerat Indra.
Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan kampanye di Banyuwangi pada Kamis 28 Desember. Anies bersama dengan seluruh Timnas Amin berkomitmen menjaga marwah hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Anies berharap agar penangkapan terhadap Indra dilakukan bukan untuk tujuan lain. Anies meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam memutuskan siapa yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, sebelumnya Timnas Amin menyayangkan penangkapan terhadap Indra dilakukan saat dirinya sedang aktif menjadi juru bicara. Timnas tegas meminta agar aparat penegak hukum tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Viral sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syauqi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syauqi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tegas meminta agar aparat tidak bermain-main dengan hukum demi kepentingan politik. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penangkapan terhadap juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji yang diduga melakukan penggelapan pajak. Timnas Amin berharap aparat tidak main-main dengan hukum untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Menurutnya, apabila aparat penegak hukum menggunakan hukum sebagai alat kepentingan, maka akan muncul ketidakpercayaan publik. Ari merasa gundah dengan kasus ini karena Indra Karismiaji ditahan ketika sedang aktif-aktifnya melakukan kampanye. Apalagi kasus tersebut telah lama berlangsung dan Indra sendiri sejauh ini bersikap kooperatif. Atas hal itu, Timnas Amin menyesalkan proses penahanan terhadap Indra saat sedang aktif sebagai juru bicara Timnas Amin. Juru bicara resmi dari Timnas, ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Langsung posisi dari mana? Oh, masih ada. Tapi kalau terbukti melakukan penggelapan pajak bakal ditahan atau enggak Pak, kalau terbukti? Untuk dikatakan terbukti itu setelah ada putusan inkrah, Mbak. Prosesnya masih panjang. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif.
Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres nomor urut 1 merespon penangkapan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Indra Karismiaci. Anies berkata bahwa ia menghormati temuan penegak hukum. Namun Anies meminta kepada penegak hukum agar adil dalam memutuskan perkara Indra. Anies mengatakan bahwa pihaknya akan menjalani semua proses hukum terkait kasus yang menjerat Indra. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan kampanye di Banyuwangi pada Kamis 28 Desember. Anies bersama dengan seluruh Timnas Amin berkomitmen menjaga marwah hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Anies berharap agar penangkapan terhadap Indra dilakukan bukan untuk tujuan lain. Anies meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam memutuskan siapa yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, sebelumnya Timnas Amin menyayangkan penangkapan terhadap Indra dilakukan saat dirinya sedang aktif menjadi juru bicara. Timnas tegas meminta agar aparat penegak hukum tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Viral sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syaugi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syaugi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tegas meminta agar aparat tidak bermain-main dengan hukum demi kepentingan politik. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penangkapan terhadap juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaci yang diduga melakukan penggelapan pajak. Timnas Amin berharap aparat tidak main-main dengan hukum untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Menurutnya, apabila aparat penegak hukum menggunakan hukum sebagai alat kepentingan, maka akan muncul ketidakpercayaan publik. Ari merasa gundah dengan kasus ini karena Indra Karismiaci ditahan ketika sedang aktif-aktifnya melakukan kampanye. Apalagi kasus tersebut telah lama berlangsung dan Indra sendiri sejauh ini bersikap kooperatif.
Atas hal itu, Timnas Amin menyesalkan proses penahanan terhadap Indra saat sedang aktif sebagai juru bicara Timnas Amin. Juru bicara resmi dari Timnas, ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02, 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa, dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Langsung proses apa? Oh, masih ada. Tapi kalau terbukti melakukan penggelapan pajak bakal ditahan atau enggak Pak, kalau terbukti? Untuk dikatakan terbukti itu setelah ada putusan inkrah, Mbak. Prosesnya masih panjang. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syawgi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres nomor urut 1 merespon penangkapan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Indra Karismiaci. Anies berkata bahwa ia menghormati temuan penegak hukum. Namun Anies meminta kepada penegak hukum agar adil dalam memutuskan perkara Indra. Anies mengatakan bahwa pihaknya akan menjalani semua proses hukum terkait kasus yang menjerat Indra. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan kampanye di Banyuwangi pada Kamis 28 Desember.
Anies bersama dengan seluruh Timnas Amin berkomitmen menjaga marwah hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Anies berharap agar penangkapan terhadap Indra dilakukan bukan untuk tujuan lain. Anies meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam memutuskan siapa yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, sebelumnya Timnas Amin menyayangkan penangkapan terhadap Indra dilakukan saat dirinya sedang aktif menjadi juru bicara. Timnas tegas meminta agar aparat penegak hukum tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Viral sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syauqi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syauqi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tegas meminta agar aparat tidak bermain-main dengan hukum demi kepentingan politik. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penangkapan terhadap juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji yang diduga melakukan penggelapan pajak. Timnas Amin berharap aparat tidak main-main dengan hukum untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Menurutnya, apabila aparat penegak hukum menggunakan hukum sebagai alat kepentingan, maka akan muncul ketidakpercayaan publik. Ari merasa gundah dengan kasus ini karena Indra Karismiaji ditahan ketika sedang aktif-aktifnya melakukan kampanye. Apalagi kasus tersebut telah lama berlangsung dan Indra sendiri sejauh ini bersikap kooperatif. Atas hal itu, Timnas Amin menyesalkan proses penahanan terhadap Indra saat sedang aktif sebagai juru bicara Timnas Amin. Juru bicara resmi dari Timnas, ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa, dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Langsung posisi dari mana? Oh, masih ada. Tapi kalau terbukti melakukan penggelapan pajak bakal ditahan atau enggak kalau terbukti? Untuk dikatakan terbukti itu setelah ada putusan inkrah, Mbak. Prosesnya masih panjang. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif.
Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres nomor urut 1 merespon penangkapan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Indra Karismiaji. Anies berkata bahwa ia menghormati temuan penegak hukum. Namun Anies meminta kepada penegak hukum agar adil dalam memutuskan perkara Indra. Anies mengatakan bahwa pihaknya akan menjalani semua proses hukum terkait kasus yang menjerat Indra. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan kampanye di Banyuwangi pada Kamis 28 Desember. Anies bersama dengan seluruh Timnas Amin berkomitmen menjaga marwah hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Anies berharap agar penangkapan terhadap Indra dilakukan bukan untuk tujuan lain. Anies meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam memutuskan siapa yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, sebelumnya Timnas Amin menyayangkan penangkapan terhadap Indra dilakukan saat dirinya sedang aktif menjadi juru bicara. Timnas tegas meminta agar aparat penegak hukum tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Viral sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syaugi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syaugi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tegas meminta agar aparat tidak bermain-main dengan hukum demi kepentingan politik. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penangkapan terhadap juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji yang diduga melakukan penggelapan pajak. Timnas Amin berharap aparat tidak main-main dengan hukum untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Menurutnya, apabila aparat penegak hukum menggunakan hukum sebagai alat kepentingan, maka akan muncul ketidakpercayaan publik. Ari merasa gundah dengan kasus ini karena Indra Karismiaji ditahan ketika sedang aktif-aktifnya melakukan kampanye. Apalagi kasus tersebut telah lama berlangsung dan Indra sendiri sejauh ini bersikap kooperatif.
Atas hal itu, Timnas Amin menyesalkan proses penahanan terhadap Indra saat sedang aktif sebagai juru bicara Timnas Amin. Juru bicara resmi dari Timnas, ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa, dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Langsung posisi dari mana? Oh, masih ada. Tapi kalau terbukti melakukan penggelapan pajak bakal ditahan atau enggak kalau terbukti? Untuk dikatakan terbukti itu setelah ada putusan inkrah, Mbak. Prosesnya masih panjang. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syawgi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres nomor urut 1 merespon penangkapan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Indra Karismiaji. Anies berkata bahwa ia menghormati temuan penegak hukum. Namun Anies meminta kepada penegak hukum agar adil dalam memutuskan perkara Indra. Anies mengatakan bahwa pihaknya akan menjalani semua proses hukum terkait kasus yang menjerat Indra. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan kampanye di Banyuwangi pada Kamis 28 Desember.
Anies bersama dengan seluruh Timnas Amin berkomitmen menjaga marwah hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Anies berharap agar penangkapan terhadap Indra dilakukan bukan untuk tujuan lain. Anies meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam memutuskan siapa yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, sebelumnya Timnas Amin menyayangkan penangkapan terhadap Indra dilakukan saat dirinya sedang aktif menjadi juru bicara. Timnas tegas meminta agar aparat penegak hukum tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Viral sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syauqi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syauqi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tegas meminta agar aparat tidak bermain-main dengan hukum demi kepentingan politik. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penangkapan terhadap juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji yang diduga melakukan penggelapan pajak. Timnas Amin berharap aparat tidak main-main dengan hukum untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Menurutnya, apabila aparat penegak hukum menggunakan hukum sebagai alat kepentingan, maka akan muncul ketidakpercayaan publik. Ari merasa gundah dengan kasus ini karena Indra Karismiaji ditahan ketika sedang aktif-aktifnya melakukan kampanye. Apalagi kasus tersebut telah lama berlangsung dan Indra sendiri sejauh ini bersikap kooperatif. Atas hal itu, Timnas Amin menyesalkan proses penahanan terhadap Indra saat sedang aktif sebagai juru bicara Timnas Amin. Juru bicara resmi dari Timnas, ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02, 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa, dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Langsung proses apa? Oh, masih ada. Tapi kalau terbukti melakukan penggelapan pajak bakal ditahan atau enggak kalau terbukti? Untuk dikatakan terbukti itu setelah ada putusan inkrah, Mbak. Prosesnya masih panjang. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres.
sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Carismiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syaugi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres nomor urut 1 merespon penangkapan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Indra Carismiaji. Anies berkata bahwa ia menghormati temuan penegak hukum. Namun Anies meminta kepada penegak hukum agar adil dalam memutuskan perkara Indra. Anies mengatakan bahwa pihaknya akan menjalani semua proses hukum terkait kasus yang menjerat Indra. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan kampanye di Banyuwangi pada Kamis 28 Desember. Anies bersama dengan seluruh Timnas Amin berkomitmen menjaga marwah hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Anies berharap agar penangkapan terhadap Indra dilakukan bukan untuk tujuan lain. Anies meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam memutuskan siapa yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, sebelumnya Timnas Amin menyayangkan penangkapan terhadap Indra dilakukan saat dirinya sedang aktif menjadi juru bicara. Timnas tegas meminta agar aparat penegak hukum tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Viral sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syaugi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syaugi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tegas meminta agar aparat tidak bermain-main dengan hukum demi kepentingan politik. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penangkapan terhadap juru bicara Timnas Amin Indra Carismiaji yang diduga melakukan penggelapan pajak. Timnas Amin berharap aparat tidak main-main dengan hukum untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Menurutnya, apabila aparat penegak hukum menggunakan hukum sebagai alat kepentingan, maka akan muncul ketidakpercayaan publik. Ari merasa gundah dengan kasus ini karena Indra Carismiaji ditahan ketika sedang aktif-aktifnya melakukan kampanye. Apalagi kasus tersebut telah lama berlangsung dan Indra sendiri sejauh ini bersikap kooperatif. Atas hal itu, Timnas Amin menyesalkan proses penahanan terhadap Indra saat sedang aktif sebagai juru bicara Timnas Amin. Juru bicara resmi dari Timnas, ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita
mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02, 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa, dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Langsung posisi oh masih ada. Tapi kalau terbukti melakukan penggelapan pajak bakal ditahan atau enggak Pak kalau terbukti? Untuk dikatakan terbukti itu setelah ada putusan inkrah, Mbak. Prosesnya masih panjang. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Jansmiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syawgi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, ya, peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres nomor urut 1 merespon penangkapan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Indra Karismiaci. Anies berkata bahwa ia menghormati temuan penegak hukum. Namun Anies meminta kepada penegak hukum agar adil dalam memutuskan perkara Indra. Anies mengatakan bahwa pihaknya akan menjalani semua proses hukum terkait kasus yang menjerat Indra. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan kampanye di Banyuwangi pada Kamis 28 Desember. Anies bersama dengan seluruh Timnas Amin berkomitmen menjaga marwah hukum di Indonesia.
Oleh karenanya, Anies berharap agar penangkapan terhadap Indra dilakukan bukan untuk tujuan lain. Anies meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam memutuskan siapa yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, sebelumnya Timnas Amin menyayangkan penangkapan terhadap Indra dilakukan saat dirinya sedang aktif menjadi juru bicara. Timnas tegas meminta agar aparat penegak hukum tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Viral sebuah video Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anies sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Anies dipukul saat menghadiri acara Desak Anies. Dalam video itu terlihat saat Anies sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anies Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Syauqi berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Syauqi berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anies juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tegas meminta agar aparat tidak bermain-main dengan hukum demi kepentingan politik. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penangkapan terhadap juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji yang diduga melakukan penggelapan pajak. Timnas Amin berharap aparat tidak main-main dengan hukum untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Menurutnya, apabila aparat penegak hukum menggunakan hukum sebagai alat kepentingan, maka akan muncul ketidakpercayaan publik. Ari merasa gundah dengan kasus ini karena Indra Karismiaji ditahan ketika sedang aktif-aktifnya melakukan kampanye. Apalagi kasus tersebut telah lama berlangsung dan Indra sendiri sejauh ini bersikap kooperatif. Atas hal itu, Timnas Amin menyesalkan proses penahanan terhadap Indra saat sedang aktif sebagai juru bicara Timnas Amin. Juru bicara resmi dari Timnas, ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Langsung posisi dari mana? Oh, masih ada. Tapi kalau terbukti melakukan penggelapan pajak bakal ditahan atau enggak kalau terbukti? Untuk dikatakan terbukti itu setelah ada putusan inkrah, Mbak. Prosesnya masih panjang. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya